Indonesia. Sebelum itu, izinkan kita memperkenalkan diri masing-masing. Saya Indra Kanisa nomor absen 4. Saya Juliatus Rahman Laila Deka absen 16. Saya India Nidia absen 24. Saya Oleh Jenisa absen 8. Pengertian pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Kata plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak, sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Selain istilah pluralitas, kalian juga menemukan istilah lain yang berhubungan dengan keragaman, yakni multikultural. Multikultural berasal dari kata mul yang berarti banyak atau lebih dari dua, dan kultur artinya kebudayaan. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki lebih dari dua kebudayaan. Masyarakat multikultural tersusun atas berbagai budaya yang menjadi sumber nilai bagi terpeliharanya kestabilan hidup masyarakat pendukungnya. Keragaman budaya tersebut berfungsi untuk mempertahankan identitas dan integrasi sosial masyarakatnya. Selanjutnya, kita akan mempelajari sedikit lebih dalam tentang perbedaan-perbedaan di negara Indonesia. Yang pertama, agama Islam. Agama Islam diperkirakan telah sampai di Indonesia pada abad ke-7 yang kemudian diikuti perkembangan kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Sebelum kedatangan Islam di Indonesia, telah berkembang agama Hindu dan Buddha sejak sekitar abad ke-4 Masehi. Umat Islam memiliki beberapa hari besar yang dirayakan setiap tahun, seperti Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Hari Jumat yang merupakan hari penting bagi umat Islam. Pada hari Jumat, semua laki-laki wajib melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah di masjid. Selain itu, umat Islam juga memiliki beberapa hari penting yang selalu diperingati, seperti Hari Raya Tahun Baru Hijriah, Hari Kelahiran Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Hari Turunnya Wahyu Al-Quran. Yang kedua, agama Kristen Protestan. Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda, sekitar abad 16 pada abad 20. Kristen Protestan berkembang dengan sangat pesat yang ditandai dengan kedatangan misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia, seperti di wilayah barat Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Jawa. Lalu untuk yang ketiga ada agama Kristen Katolik. Ada pendapat yang menyatakan bahwa agama Kristen Katolik telah masuk ke Indonesia tepatnya di Sumatera Utara sekitar abad ke-8. Namun, pendapat tersebut belum didukung bukti-bukti yang kuat. Bukti yang paling kuat, kedatangan agama Kristen Katolik bersamaan dengan penjelajah bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Kristen Katolik tiba di Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis, yang diperkuat dengan kedatangan bangsa Spanyol. Salah satu tujuan Portugis ke Indonesia adalah menyebarkan agama Katolik Roma di Indonesia, yang dimulai di Kepulauan Maluku pada tahun 1534. Antara tahun 1546 dan 1547, pelopor misionaris Kristen Franciscus Xaverius mengunjungi pulau itu dan membaptis ribuan penduduk setempat. Hari Raya umat Kristen Katolik adalah hari Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Selain itu, umat Katolik memiliki beberapa hari penting yang juga diperingati, misalnya Hari Raya Paskah dan Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih. Yang keempat ada agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan telah masuk ke Indonesia sejak awal abad Masehi. Beberapa upacara keagamaan pada hari-hari penting agama Hindu, misalnya Hari Raya Galungan, Hari Raya Nyepi, dan Hari Sarawati. Agama Hindu kaya akan berbagai upacara atau tradisi keagamaan. Tradisi-tradisi warisan agama dan kebudayaan agama Hindu juga mempengaruhi kebudayaan Indonesia yang masih berkembang hingga kini. Yang kelima ada agama Buddha. Perkembangan agama Buddha diperkirakan terjadi bersamaan dengan perkembangan agama Hindu. Kerajaan Sriwijaya di Sumatera merupakan salah satu pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara. Banyak sarjana dari Tiongkok dan bangsa-bangsa Asia Timur mempelajari agama Buddha di Sriwijaya. Beberapa upacara keagamaan yang dapat kalian kenal, misalnya Hari Raya Waisak dan Ulama Waisak dirayakan pada bulan Mei pada waktu terang bulan atau Purnama Sidi untuk memperingati 3 peristiwa penting, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha, dan wafatnya Buddha Gautama. Yang terakhir, agama Konghucu. Kehadiran agama Konghucu di Indonesia telah berlangsung berabad-abad lamanya. Kalian dapat menemukan kelenteng yang bisa digunakan sebagai tempat ibadah umat Konghucu di berbagai wilayah Indonesia. Lalu setelah perbedaan agama, ada juga perbedaan lainnya. Sekarang kita akan mempelajari tentang perbedaan budaya di Indonesia. Kun Tejaraningrat 1996 menjelaskan bahwa kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya.
Budi berarti budi atau kekal, kultur atau color yang berarti mengolah, mengerjakan, dan terutama berhubungan dengan pengolahan tanah atau bertani. Memiliki makna yang sama dengan kebudayaan yang kemudian berkembang maknanya menjadi segala daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam. Menurut sosiolog J.J. Honingman, terdapat 3 wujud budaya, yaitu gagasan, tindakan, dan karya. Yang pertama, gagasan atau wujud ideal. Wujud ideal, kebudayaan merupakan kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya, yang sifatnya abstrak atau tidak nyata, tidak dapat diraba atau disentuh. Yang kedua, aktivitas, tindakan. Aktivitas adalah wujud kebudayaan suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat yang disebut juga dengan sistem sosial. Ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya, menurut pola-pola tertentu, berdasarkan adat tata kelakuan, sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat diamati dan didokumentasikan. Yang ketiga, artefak, karya. Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling nyata dibandingkan 2 wujud kebudayaan yang lain. Ningrat tentang 7 unsur kebudayaan dapat membantu kita lebih memahami secara nyata tentang kebudayaan. 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai budaya universal tersebut yaitu A. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia dalam kurung pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transport, dan sebagainya. B. Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi dalam kurung pertanian, sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya. C. Sistem kemasyarakatan dalam kurung sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan. D. Bahasa dalam kurung lisan dan tertulis. E. Kesenian dalam kurung seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya. F. Sistem pengetahuan. Dan yang terakhir, G. Religi dalam kurung sistem kepercayaan. Hal-hal yang mempengaruhi budaya masyarakat Indonesia. A. Perbedaan lokasi. Kalian bandingkan bentuk rumah asli masyarakat Jawa dan Kalimantan. Perbedaan kondisi alam di Jawa dan Kalimantan menyebabkan perbedaan hasil kebudayaan berupa rumah. Kalian juga dapat mengamati berbagai kerajinan yang dibuat masyarakat pegunungan dengan kerajinan yang dibuat masyarakat pesisir. Dan agama atau keyakinan. Agama Hindu dan Buddha banyak meninggalkan hasil kebudayaan berupa patung dan relief pada dinding-dinding candi. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari sistem kepercayaan Hindu-Buddha yang menjadikan candi sebagai salah satu tempat suci. Relief pada dinding-dinding candi Hindu-Buddha biasanya juga mengandung berbagai ajaran untuk umatnya. Kalian dapat menemukan berbagai candi, patung, dan relief peninggalan kerajaan masa Hindu-Buddha di pusat-pusat kerajaan tersebut. Pusat-pusat kebudayaan pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Sumatera dapat kalian temukan di Riau, Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung. Adapun di Pulau Jawa, kalian dapat menemukannya di Bogor, Bandung, Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan Mojokerto. Dalam kurung dekat Surabaya. Setelah perbedaan agama dan budaya, ada juga perbedaan suku bangsa. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis atau suku bangsa. Populasi terbesar adalah suku Jawa yang tersebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia. Sejak ribuan tahun yang lalu, berbagai suku bangsa di Indonesia hidup berdampingan secara harmonis. Berbagai suku bangsa di Indonesia saling memahami dan menghargai berbagai perbedaan yang ada. Pada masa sekarang, dapat kita temukan berbagai suku bangsa di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa suku bangsa Indonesia sangat terbuka menerima kedatangan berbagai suku bangsa yang berbeda. Mereka hidup berdampingan dan bekerja sama untuk membangun bangsa dan negara. Bahkan banyak masyarakat yang melakukan perkawinan campur. Mungkin saja beberapa teman kita atau bahkan orang tua kita sendiri yang menikah dari berbeda suku bangsa. Perbedaan selanjutnya yaitu perbedaan pekerjaan. Semua pekerjaan itu mulia selama pekerjaan tersebut bermanfaat bagi diri dan orang lain. Tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi derajatnya. Semua profesi saling membutuhkan. Tanpa guru tidak akan ada polisi dan dokter.
Tanpa petani, tukang pijat, dan polisi dapat mengalami kelaparan. Demikian seterusnya, menunjukkan bahwa setiap pekerjaan itu penting dan saling membutuhkan. Rantai kehidupan manusia tersusun sedemikian rupa hingga saling membutuhkan. Peran dan fungsi keragaman budaya. Setiap suku bangsa memiliki wujud kebudayaan yang berbeda-beda seperti tarian. Tarian daerah sebagai salah satu kekayaan budaya bangsa Indonesia dan daya tarik bangsa asing. Kekayaan kesenian berupa tarian daerah menjadi salah satu daya pikat wisatawan.